Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifka Alimpiada Limonte. Bersama saya Ellen Putri Herlena. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan UMKM usaha stik ayam dan sapi atau Meat Mihir. Dalam presentasi ini, kami akan membahas profil usaha, biaya produksi, harga pokok produksi, hingga perhitungan laba yang diperoleh oleh UMKM tersebut. Pada slide ini, Meat Mihir merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage atau V&B dengan jenis usaha UMKM kuliner. Produk utamanya adalah stik ayam dan stik sapi. Target pasar dari usaha ini cukup luas, yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga, hingga masyarakat umum. Konsep usaha yang diterapkan adalah menyajikan menu stik yang berkualitas dengan citra rasa yang khas, harga yang terjangkau, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Selanjutnya ada biaya bahan baku langsung. Bahan baku langsung atau BBL adalah bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan produk dan menjadi bagian dari produk jadi. Pada UMKM Meat Mihir, merupakan komponen biaya terbesar dalam proses produksi stik. Total biaya bahan baku langsung dalam satu kali produksi sebesar 3.777.000. Biaya tersebut digunakan untuk memproduksi sekitar 100 porsi stik. Nah, kita bisa lihat dari tabel, ada bahan baku daging ayam. Daging ayam per kilonya tuh 38.000. Jadi kalau misalnya 15 kilogram jadi 570.000. Eh, Selanjutnya ada daging sapi per kilonya tuh 130.000. Jadi kalau misalnya 15 kilogram jadi 1.950.000. Selanjutnya ada kentang persatuannya tuh 18.000. Jadi 30 kilogram tuh 540.000. Selanjutnya ada sayuran atau sayurannya tuh buncis. Satuannya tuh 12.000 atau 30.000 kilogram menjadi 360.000. Selanjutnya ada sayur selada, harganya tuh 15.000, 1 kilogramnya 15.000. Selanjutnya ada minyak goreng, satuannya 27.000, jadi kalau 4 liter 108.000. Selanjutnya ada garam, garam tuh satu biji 9.000, jadi kalau tiga tiga bijinya 9.000. Bawang putih satuannya tuh 42.000, jadi 1 kilogramnya itu 42.000. Selanjutnya ada bawang bombay, 1 kilogramnya 40.000. Ada merica bubuk 12 bijinya 10.000. Ada lada hitam 83 gramnya 25.000. Ada kaldu bubuk 12 bijinya tuh 60.000. Ada kecap 6.000, 12 bijinya tuh 6.000. Ada kecap manis 950 gram, harganya tuh 38.000. Ada black pepper mushroom atau barbecue, 1 kilogramnya tuh 64.000. Jadi total bahan baku dari semuanya ini 474.000. Nah, total cost-nya 3.770.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi stik ayam dan sapi. Nah, biaya tenaga kerja langsung juga mencakup kegiatan mulai dari persiapan bahan, proses memasak, hingga penyajian produk kepada konsumen. Lalu kita bisa melihat bahwa pada tabel biaya tenaga kerja langsung itu ada karyawan, produksi, dan penjualannya dengan jumlah 7 orang, yaitu gaji per harinya itu 50.000. Jika dihitung per bulannya maka 800.000. Lalu ada tenaga kerja pemilik usaha 1 orang dengan keuntungan gaji 5 juta per bulan. Lalu ada tabel perhitungan persentase pada biaya tenaga kerja langsung berkisar 801 120.000. Nah, jadi stik ayam itu lama produksinya 15 menit.
yaitu disetarakan dengan gaji per bulannya karyawan. Nah, kita untuk menghitung persentasenya, kita dapat mengetahui bahwa stik ayam itu eh, produk lama produksinya itu 15 menit. Nah, jadi dibagi 35. 35 itu jadi penjumlahan antara 15 menit dan 20 menit ini. Jadi 35 menit dikali 100%. Jadi totalnya 42,86%. Kita bulatkan menjadi 43% seperti yang ada di tabel. Lalu stik sapi yaitu 20 menit. 20 menit itu dibagi dengan 35 menit. Jadi kali 100 dengan total 57,14% dibulatkan menjadi 57. Lalu untuk menentukan alokasi ini kita dapat menentukan persenannya yaitu 43 dikali 800 dengan hasil 42,86% dibulatkan jadi 43 dikali 800.000 sama dengan 342.880.000. Lalu ada alokasi stik sapinya 57,14 dibulatkan menjadi 57% seperti yang ada di tabel eh, dikali dengan gaji karyawan per bulannya menjadi totalnya 457.120.120. Lalu selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu merupakan biaya yang mendukung kelancaran proses produksi, tetapi tidak diidentifikasi secara langsung pada setiap produknya. Nah, jadi dalam tabel ini kita bisa melihat bahwa gas dihitung dalam per bulannya itu sekitar 1.320.000. Jadi kalau kita perhitung dalam perharinya itu eh, gas perharinya satunya itu harga satu gas itu 22.000. Jadi jika dihitung dalam per 30 hari semuanya jadi totalnya 1.320.000 dibagi 30. Jadi hasilnya 44.000. Nah, lalu ada listrik. Listrik itu dengan biayanya per bulannya 500.000. Lalu dibagi dengan per bulannya dibagi dengan 30, 500 dibagi 30. Jadi totalnya per harinya 16.667. Lalu kita dapat menentukan biaya overhead pabriknya berkisar 1.820.000 dengan perharinya yaitu 60.667. Jadi fungsi biaya overhead pabrik ini mendukung kelancaran proses produksi menjadi salah satu komponen dalam perhitungan harga pokok produksi, membantu menentukan harga jual produk secara lebih akurat. Selanjutnya, Selanjutnya ada harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi atau HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk HPP per porsi. Jumlah produksi 100 porsi. HPP porsi sama dengan total HPP dibagi jumlah produksi. Jadi 4 juta. Jadi HPP-nya tuh 4.637.667 dibagi 100 sama dengan 46.376 per porsi. Kita bisa lihat di tabel biaya bahan baku langsung atau BBL 3.777.000, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL 800.000, biaya overhead pabrik 60.667. Jadi total harga pokok produksinya tuh 4.637.667. Jadi manfaat HPP-nya tuh untuk menentukan harga jual produk, menghitung laba yang diperoleh, mengendalikan biaya produksi agar lebih efisien, menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha. Selanjutnya ada perhitungan laba harga jual per porsi. Jadi diketahui ada biaya bahan baku sekitar 1 juta,
biaya tenaga kerja langsung 800.000, biaya overhead pabrik 60.667, total HPP 4.637.667, harga per porsi stik ayamnya tuh 32 ditambah stik sapi 82, jadi totalnya 114.000. Nah, total penjualan harga jual dikali jumlah jumlah porsi. Jadi total penjualannya tuh 100 dikali harga jualnya tuh 100 dikali jumlah jumlah porsinya 114.000. Jadi 11.400, 11 11 juta juta. 400. Selanjutnya ada laba, total penjualan dikurangi total HPP. Total penjualannya tuh 11.400 dikurangi 1.830.667. Jadi hasilnya 300. 9.569.333. Nah, selanjutnya ada perbandingan antara HPP UMKM dan hasil perhitungan kelompok HPP-nya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa biaya bahan baku langsung yaitu 3.770.000 sehingga tidak terdapat selisih. Nah, jadi pada tabelnya biaya bahan baku itu tidak ada selisihnya karena UMKM dan ini dengan biaya yang sama dan nilai yang sama. Lalu biaya tenaga kerja langsung itu dengan gaji per bulannya karyawan yaitu 800.000 dan kelompoknya juga masih sama 800.000. Lalu biaya overhead pabriknya tidak ada karena belum memasukkan biaya overhead pabriknya secara rinci, sedangkan kelompok menghitungnya sebesar 60.667. Lalu kita bisa melihat total harga pokok produksinya pada tabel ini. Jadi harga bahan baku di, dijumlahkan dengan gaji karyawan selama per bulannya itu 800.000, 3.770.000 dijumlah dengan 800.000, jadi hasilnya 4.577.000. Lalu kelompoknya kita menjumlahkan bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik yaitu 3.770.000 ditambah 800.000 ditambah 60.667. Jadi totalnya 4.637.667. Eh kita bisa menentukan proporsinya bahwa proporsinya itu 100 porsi dalam produksi per harinya yaitu jadi hasil dari HPP UMKM-nya dibagi dengan 100 porsi. Jadi 4.577.000 dibagi 100 yaitu hasilnya 45.777. Nah, jadi yang harga total kelompoknya pada HPP-nya itu 4.637.667 dibagi dengan porsinya yaitu 100. Jadi hasilnya eh, 46.377. Untuk menentukan selisih dari HPP ini dengan harga persatuan produksinya yaitu berarti 4.577.000 dengan dikurangi 4.637.667 dengan hasilnya 60.667. Lalu menentukan selisih harga HPP persatuannya yaitu 45.770 dikurangi 46.377 totalnya 607. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.